Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabrina Misbah dari SMA Negeri 1 Kaliwungu, Kendal. Selain keadilan dalam pemidanaan, psikologi tersangka juga perlu diperhatikan. Pada zaman dahulu menggunakan keadilan retributif di mana pelaku kejahatan ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Pada zaman ini dikenal dengan keadilan restoratif, yaitu mengutamakan pada upaya pemulihan kerugian akibat ditimbulkan oleh pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pidana denda dalam tindak pidana narkotika sesuai asas Dominus Litis, proses pidana denda dalam tindak pidana pencurian sesuai asas Dominus Litis, denda damai menurut pasal KUHP, serta paradigma keadilan restoratif dalam menjaga psikologi tersangka. Apa sih Dominus Litis? Menurut pasal 137 KUHP, Dominus Litis adalah tidak ada badan lain yang dapat menentukan putusan kecuali jaksa penuntut umum. Denda damai adalah penyelesaian masalah di luar persidangan tanpa memajukan ke muka persidangan dengan kesepakatan antara Kejaksaan Agung dan juga tersangka. Kemudian, keadilan restoratif telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan peraturan Mahkamah Agung dan juga surat edaran Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah kondisi psikologi tersangka perlu diperhatikan dengan melihat latar belakang pelaku, tingkah laku dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan referensi dari jurnal maupun buku yang memiliki keterkaitan dengan denda damai dalam perspektif asas Dominus Litis sebagai keadilan restoratif yang humanis untuk menjaga psikologi tersangka, kemudian melakukan suatu pemecahan masalah. Menurut data dari BNN, tahun 2022 menyatakan bahwa usia pengguna narkoba paling banyak pada usia 25 tahun sampai 49 tahun. Pengguna narkoba yang pada usia produktif sangat disayangkan apabila mendapat kurungan penjara. Adapun yang diancam dalam pasal 127 nomor 35 tahun 2009 mengatakan bahwa pengguna narkoba dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama adalah 4 tahun. Data dari Barreskrim Polri tahun 2022 menyatakan bahwa kasus pencurian biasa menempati kasus 2 terbanyak dalam kasus pencurian. Untuk menjaga psikologi tersangka dapat dilakukan keadilan restoratif menurut pasal 5 Perja yang menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat dilakukan apabila kerugian kurang dari Rp2.500.000. Menurut pasal 82 KUHP, pemecahan masalah di luar persidangan hanya berlaku untuk pidana tertentu yang semata-mata hanya diancam dengan pidana denda dan tidak terhadap hukuman alternatif. Keadilan restoratif sebagai paradigma dalam putusan hakim berarti penyelesaian masalah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk mencari pemecahan masalah dan juga implikasinya untuk mengutamakan pemulihan kembali seperti keadaan semula sehingga psikologi pelaku tetap terjaga. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.